warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Udah siap belajar hari ini? Ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa ketua kelasnya? Juga. Oke, Mas Yoga silakan pimpin doa. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini tentang materi terakhir di sumber 8. Tapi sebelum itu, Ibu ingin presentasi terlebih dahulu ya. Siapa hari ini yang nggak masuk? Ujang, Ujian kenapa? katanya sakit. Oh, sakit. Oke, semoga kita doakan semoga Ujang cepat sembuh. Amin. Baik, kita lanjut aja pelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang materi dinamika kelompok sosial. Tapi sebelum itu nih, Ibu pengen tahu, kalian masih ingat gak tentang materi kemarin? Kita belajar tentang apa? Ragam kelompok sosial. Iya, benar. Coba ya sih, masih ingat gak ragam kelompok sosial apa aja? Ada kelompok primer, sekunder, referensi, dalam, dan luar. Ya, bagus. Jadi kemarin kalian sudah belajar tentang ragam kelompok sosial. Kita akan melanjutkan materi ini tentang dinamika kelompok sosial. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, ada 3 tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, Ibu berharap kalian dapat mengetahui definisi dari dinamika kelompok sosial. Apa sih itu dinamika kelompok sosial dan apakah dinamika kelompok sosial itu juga terjadi di kelompok-kelompok sosial yang lain? Lalu yang kedua, Ibu harap peserta didik ini bisa untuk mengetahui unsur-unsur terjadi di dinamika kelompok sosial. Nah, itu nanti terakhir kita akan berdiskusi bersama ya. Setelah mengetahui definisinya, lalu unsur-unsurnya apa saja, nanti kita akan berdiskusi untuk menyelesaikan kasus dinamika kelompok sosial yang ada di masyarakat. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi, otomatis pembahasan kita nanti akan belajar tentang definisi dinamika kelompok sosial, lalu ada unsur-unsur terjadinya, dan terakhir nanti ada diskusi bersama. Nah, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama tentang dinamika kelompok sosial. Di sini Ibu punya sebuah analogi nih. Kalau anak-anak bisa lihat ini ada apa nih? Anak-anak Bermain bermain. kelereng. Apakah kelompok bermain kelereng ini bisa dikategorikan sebagai kelompok sosial? Bisa ya. Oke. Jadi analogi dinamika kelompok sosial itu seperti ini. Diibaratkan kalian ini dalam suatu kelompok bermain kelereng nih. Di sini misalkan ada Mas Abdul, ada Mas Yoga, terus ada Mas Jauhar, terus Mbak Yazi dan kawan-kawan lainnya. Ketika mereka sedang bermain kelereng, otomatis kan ada aturan mainnya ya. Ya, misalkan siapa dulu yang main, urutannya bagaimana, lalu dapat poin bagaimana dan sebagainya. Nah, ketika mereka ini sedang bermain, tiba-tiba di pertengahan mereka ini bermain datang Mbak Faradita itu yang gabung nih. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa saja urutan mainnya bisa berubah nggak? Bisa. Aturannya? Bisa. Nah, seperti itu. Ketika suatu kelompok bermain ini sedang melakukan permainan, lalu masuklah kelompok yang baru atau mungkin anggota yang baru, otomatis bisa terjadi suatu perubahan ya, dan nilai-nilai berubah, cara mainnya berubah dan sebagainya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, dari analogi Ibu yang tadi, Ibu pengen tahu nih, kalian kira-kira bisa menangkap nggak dari apa yang Ibu analogikan tadi tentang dinamika kelompok sosial? Kira-kira apa yang akan kita bahas di dinamika kelompok sosial ini? Silahkan kalian bisa scan atau ngeklik link yang udah Ibu bagikan di grup WhatsApp ya, silahkan. Baik, silakan yang lain. Ibu ada yang masuk nih, beberapa anak. Oke, kalau yang masuk ini ada yang mengatakan bahwa dinamika kelompok sosial itu
pergeseran nilai-nilai. Ada juga yang mengatakan suatu perubahan interaksi, ya, perubahan norma, ya bagus. Jadi bisa Ibu lihat di sini kalian ini udah mulai paham kira-kira apa yang akan kita bahas, apa sih itu dinamika kelompok sosial. Oke, bagus. Nah, jadi dinamika kelompok sosial itu merupakan suatu perubahan interaksi dan interpretasi atau perubahan mengenai proses interaksi yang antar anggota kelompok yang mana memiliki tujuan bersama dan dapat menyebabkan perubahan nilai-nilai, aturan, norma yang ada di dalam masyarakat. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Belum. Oke. Nah, kalau begitu kalian tadi sudah tahu tentang definisi dinamika kelompok sosial. Di sini ada unsur-unsur pembentuk dinamika kelompok sosial. Yang mana di sini ada kepemimpinan, ada organisasi, ada jaringan sosial, dan ada komprehensif. Nah, masing-masing unsur-unsur ini menjadi satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya dinamika kelompok sosial. Kepemimpinan. Nah, apakah suatu kelompok sosial itu pasti memiliki pemimpin? Ya, jadi salah satu unsur yang berpengaruh di sini adalah salah satunya kepemimpinan. Kepemimpinan ini menyangkut bagaimana pemimpin mengorganisasikan kelompok tersebut dapat berjalan. Ya, biasanya kepemimpin ini memberikan arahan kepada anggota-anggota kelompoknya. Lalu yang selanjutnya ada organisasi. Organisasi di sini itu menyangkut tentang pembagian struktur kerja ya di dalam satu kelompok sosial. Pasti kan itu memiliki masing-masing anggota punya pembagian kerjanya masing-masing yang berbeda ya sesuai dengan kemampuannya. Mungkin ada yang pintar dalam perhitungan, mungkin dia jadi bendahara kelompok, mungkin ada yang jadi sekretaris dan sebagainya. Yang otomatis pengorganisasian ini sudah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dari anggota kelompok tersebut. Lalu yang ketiga ada jaringan sosial atau networks. Jaringan sosial di sini itu berhubungan bagaimana suatu kelompok ini saling berinteraksi dengan anggota dari kelompok lain atau mungkin dengan kelompok dan kelompok lain. Jadi jaringan sosial ini juga dapat mempercepat tercapaian tujuan suatu kelompok. Misalkan suatu kelompok ibu-ibu, suatu kelompok ibu PKK kan biasanya mengurus tentang hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga ya. Ketika ibu-ibu ini berhubungan atau berinteraksi melakukan jaringan sosial dengan tenaga kesehatan, terjadilah suatu pertukaran informasi, benar? Nah, biasanya mungkin sebelumnya ibu-ibu ini belum tahu nih tentang isu-isu atau mungkin penyakit-penyakit yang sedang terjadi saat ini. Contohnya seperti mumps ya, virus mumps ini. Dengan jaringan sosial yang ibu-ibu PKK ini bangun dengan tenaga kesehatan, mereka akan mengetahui bagaimana sih upaya atau mungkin pencegahan dari virus mumps ini. Lalu yang terakhir ada konformitas. Konformitas ini lebih mengaruh bagaimana suatu anggota kelompok ini menyesuaikan dengan aturan atau mungkin nilai dan norma yang ada dalam kelompok tersebut. Misalkan suatu kelompok di kantor nih ya, kelompok di kantor ini memiliki aturan bahwa setiap dari anggota atau mungkin bagian dari kantor tersebut harus memiliki parts yang cantik, body yang bagus, tinggi. Nah, ketika hal tersebut ada, lalu bergabunglah satu anggota yang tidak mencirikan atau mungkin belum sesuai, maka mau tidak mau anggota tersebut harus menyesuaikan dirinya dengan aturan atau mungkin dengan apa sih yang harus dipatuhi dalam kelompok tersebut. Nah, dalam konformitas ini itu rawan menimbulkan adanya suatu konflik perselisihan antar anggota kelompok yang lain atau mungkin dengan kelompok itu sendiri ya. Misalkan penyesuaian diri aturan, misalkan seseorang dengan kriteria yang tidak cukup atau tidak tersesuai dengan apa yang ada di kelompok tersebut, lalu anggota lain ini membulinya, itu rawan terjadi seperti itu. Baik, itulah tentang unsur-unsur pembentuk dinamika kelompok sosial. Ada kepemimpinan, ada organisasi, ada jaringan sosial, dan konformitas. Sebelum Ibu melanjutkan, apakah ada yang dipertanyakan atau kurang jelas?
Belum. Oke, untuk mengetahui seberapa pentingnya sih unsur-unsur pembentuk dinamika kelompok sosial, kita akan menyaksikan video berikut ini. Sudah ya. Nah, bagaimana tanggapanmu setelah menonton video tersebut? Kita akan mengaitkan video tadi dengan unsur-unsur dinamika kelompok sosial yang kita bahas sebelumnya. Tadi ada yang masih ingat apa aja sih unsur-unsur dinamika kelompok sosial? Kepemimpinan. Iya, ada kepemimpinan. Selanjutnya Organisasi. Lalu Network. ringan. Yang terakhir ada apa tadi? Konformitas. Nah, dari video yang tadi, apakah kelompok 1 dan kelompok 2 ini berakhir sama? Apakah pengorganisasinya sama? Nah, dapat kita lihat kalau dari video yang 1 dan 2, kepemimpinan. Apakah kepemimpinan itu berpengaruh terhadap tercapaian tujuan? Iya. Kalau dari video yang pertama kita lihat tadi kan ada, kalau kalian notice ya, ada burung yang di tengah itu sebagai provokasi ya, provokator. Kita anggap saja itu kepemimpinan. Nah, kedua-duanya sama, dapat menggerakkan anggota kelompok ini untuk bekerja ya, mencapai tujuan yang bersama. Tapi kepemimpinan itu juga mempengaruhi bagaimana cara pemimpin itu memimpin jalannya kelompok, itu juga mempengaruhi apakah tujuan yang kelompok tersebut miliki dapat tercapai. Seperti yang kekurangannya kira-kira yang kelompok 1 itu apa? Kurang melihat ke depannya ya. Pemimpinan mungkin hanya mengajak para anggota kelompok untuk kita kompak untuk menghilangkan gangguan ya, tapi dia itu tidak melihat ke depannya dari apa yang dilakukan, kira-kira dampak apa yang akan berpengaruh terhadap kelompok. Nah, itulah kenapa kepemimpinan itu sangat penting. Yang kedua, organisasi. Organisasi tadi yang menyangkut apa? Struktur pembagian kerja. Kalau di video pertama itu struktur pembagian kerjanya kurang jelas ya. Semuanya itu kayak sama,
ada yang untuk melemparkan batu. Jadi masing-masing anggota kelompok ini harus memiliki tujuan yang disesuaikan dengan kemampuan agar tercapainya tujuannya itu dapat berjalan dengan baik. Lalu jaringan sosial. Nah, itu jaringan sosial kalau di video ini tidak dijelaskan, tidak terlihat secara jelas ya bagaimana jaringan sosial itu. Lalu konformitas sendiri, penyesuaian. Jadi kalau dari video ini penyesuaian itu bagaimana? Kalau dari video kedua itu tadi sudah terlihat jelas ya, ada di pertengahan video satu monyet yang berlagak sebagai pemimpin ya, kayak mengatur-ngatur. Nah, bagaimana caranya untuk menyesuaikan? Maka harus dihilangkan gangguan tersebut. Nah, itulah mengapa dari unsur-unsur ini itu sangat berperan penting dalam dinamika kelompok sosial. Dinamika kelompok sosialnya nanti akan berdampak bagus atau enggak terhadap kelompok itu terjadi ini berdasarkan unsur-unsur ini. Baik, dari dijelaskan tadi tentang definisi dinamika kelompok sosial, lalu ada unsur-unsurnya. Sejauh ini apakah ada yang masih belum dipahami? Sudah paham ya? Oke. Nah, di sini Ibu punya sebuah peraga media. Tolong Mbak Iya membantu Ibu. Nah, kita anggap bahwa ini adalah suatu kelompok sosial ya, bangunan kelompok sosial. Nah, masing-masing ini itu dibatalkan sebagai unsur-unsurnya ya, ada kepemimpinan, ada organisasi, jaringan sosial, dan konformitas. Nah, bagaimana sih apabila suatu kelompok sosial ini kurang baik di kepemimpinannya? Di kepemimpinannya misalkan kurang baik nih. Lalu, apakah masih bisa berdiri? Bisa ya, tapi apakah bisa kuat menahan goncangan? Enggak ya, goyah ya. Jadi itulah pentingnya di unsur-unsur tadi. Ini memiliki kepemimpinan yang buruk sehingga perlu melakukan penggantian nih. Nah, ketika suatu kelompok memiliki struktur atau unsur-unsur yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan kelompok, maka perlu adanya penggantian atau perubahan unsur-unsur dalam kelompok tersebut. Apa yang terjadi? Kokoh ya, kokoh. Nah, itulah bagaimana ketika suatu unsur di dalam kelompok sosial ini memang tidak berjalan dengan semestinya, mau tidak mau maka harus melakukan pembenaran atau mungkin penggantian salah satu struktur atau unsur dalam kelompok sosial agar tercapaian tujuan ini dapat berjalan dengan baik. Jangan sudah misalkan unsur kepemimpinannya atau mungkin anggotanya ini ada yang kurang baik tapi tetap dipertahankan, maka hanya akan memperburuk keadaan kelompok sosial tersebut dan tercapaian tujuannya maka tidak akan berjalan dengan maksimal. Oke, terima kasih Mbak Yuyun. Oke, kita lanjut. Nah, silahkan kalian membagi menjadi dua kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, perwakilan silahkan di depan. Perwakilan tolong Mas Idul dan Mbak Yuyun. Yes. Silahkan kalian kerjakan ya. Oke. Ibu beri waktu 7 menit cukup? Cukup. Silahkan kalian berdiskusi secara kelompok. Nanti perwakilan di kelompok kalian silahkan mempresentasikan tugas di depan. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Silakan didiskusikan. Ada yang kurang paham? Masih mencoba untuk paham ya.
saksikan hasil. Silakan Mas juga dibacakan kasusnya dulu ya, nanti baru hasilnya. Ini Mas. Oke, semuanya dengarkan. Jadi saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama itu terkait dengan permasalahannya kejutan Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketum Golkar. Ada kekuatan besar. Secara mengejutkan, Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran diri dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Keputusan ini lantas membuat banyak pihak bertanya-tanya, apa yang sebenarnya mendorong keputusan ini dan bagaimana dampaknya terhadap peta Pilkada 2024. Dan berdasarkan pengamatan kami, yang pertama itu Airlangga Hartarto secara mengejutkan turun dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar yang memicu dinamika politik di internal partai. Fenomena ini menunjukkan adanya tekanan atau kekuatan besar yang mempengaruhi keputusan tersebut, yang diduga terkait dengan konflik internal dan perbedaan kepentingan politik serta dinamika kepemimpinan. Terus terkait dengan unsur dinamika kelompok sosial yang berperan, terdapat konformitas yang dapat dibagi menjadi konflik peran serta negosiasi antar fraksi dalam partai. Terkait dengan upaya penyelesaian kasus tersebut, upaya penyelesaian kasus ini mencakup langkah-langkah seperti mengadakan musyawaratan nasional luar biasa atau munaslup untuk memilih ketua umum baru, menetapkan kembali visi dan arah partai yang telah disepakati bersama, serta memperkuat komunikasi dan dialog antar anggota partai untuk mencegah fragmentasi lebih lanjut dengan mengedepankan pendekatan demokratis transparan, serta diharapkan dapat menjaga stabilitas internal dan fokus pada tujuan politiknya. Oke, kelompok yang lain ada apakah mau menanggapi? Ya, terima kasih Mas Yoga. Kasih tepuk tangan. Oke, silakan kelompok 1. 15 sekian. Oke. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1, yaitu mengenai fenomena kasus Presiden Jokowi melakukan pembubaran terhadap 10 lembaga non-struktural negara. Yang pertama yaitu ada unsur dinamika kelompok yang berperan. Di sini organisasi yang dapat distribusi kekuasaan dan adaptasi individu maupun kelompok terhadap perubahan sistem, yang mana dapat mereorganisasi struktur sosial kelompok. Nah, kemudian upaya penyelesaian kasus tersebut yaitu dapat dilakukan melalui pengintegrasian fungsi lembaga yang lebih baik ke depannya dan juga kementerian terkait. Kemudian perlu adanya penyesuaian tugas serta pengelolaan sumber daya manusia yang lebih ditargetkan untuk melihat hasil kinerja dari lembaga negara yang terbentuk. Oke, silakan Mbak. Kasih tepuk tangan. Oke, tadi kalian udah berdiskusi bersama ya terkait kasus. Tadi yang pertama ada pengunduran ketum, lalu ada pembubaran organisasi ya, nah seperti itu. Oke, karena kalian sudah berdiskusi bersama dan Ibu juga sudah menjelaskan tentang definisi dinamika kelompok sosial, lalu unsur-unsurnya. Kalian juga sudah berdiskusi selama secara berkelompok. Nah, kita sudah ada di penghujung pembelajaran kita hari ini. Oke. Baik, sebagai penutup pertemuan kita, apakah ada yang mau memberi kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, Mas Abdul, silahkan. Ya, jadi kita sudah belajar tentang definisi dari dinamika kelompok sosial, yakni suatu grup dan interaksi yang terjadi dalam suatu kelompok sosial, di mana unsur-unsur dinamika kelompok sosial terdiri dari kepemimpinan, organisasi, dari sosial, konformitas. Masing-masing dari unsur tersebut memegang peran yang penting dalam suatu kelompok sosial. Bagus, terima kasih Sudul. Oke, sebagai tindak lanjut kita, silahkan minggu depan Ibu harap kalian membaca bab baru ya terkait dengan materi berikutnya. Silahkan baca di buku paket. Nah, silahkan kalian amati tentang materi apa itu, lalu catat di sekitar kalian terkait dengan materi tersebut. Oke, sebelum Ibu menutup pertemuan kita hari ini, Ibu ingin sedikit memotivasi kalian bahwa di sini Ibu punya sedikit kata-kata nih yang memotivasi Ibu. Di sini, no matter how your heart is beating, if you keep on believing the dreams that you wish will come true. Silakan Mas Agoy, tolong diterjemahkan artinya. Tidak peduli bagaimana kamu. Ya, jadi seberapa
sedihnya hatimu. Jika kamu tetap percaya, maka mimpimu akan dapat terwujud. Jadi kalian jangan takut untuk bermimpi ya. Selagi kalian punya kesempatan, keinginan, pasti mimpi tersebut akan tercapai. Baik, sekian mungkin yang dapat Ibu jelaskan untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan Ibu memimpin doa. Oke, marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya anak semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.